Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Ihsan Aziz Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, materi di pertemuan yang keempat, yaitu distribusi frekuensi. Mungkin teman-teman belum mengenalnya, belum mengetahui, maka saya jelaskan. Pada saat kita dihadapkan pada sekumpulan data yang banyak, entah itu data apapun, seringkali kita mesti harus mengatur dan merangkum. Tujuan merangkum apa? Agar lebih mudah, lebih simpel, dan data tersebut merupakan data mentah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik secara individu atau berdasarkan pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai, yang mewakili berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Namanya frekuensi, yaitu pengertian dari frekuensi, nilai yang terjadi gitu. Berapa kali? Daftar sebaran data nilai data tersebut dinamakan dengan daftar frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi daftarnya itu namanya ya tabel distribusi frekuensi tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Itu pengertian dari distribusi frekuensi. Ada beberapa istilah pada tabel frekuensi: interval kelas atau panjang kelas, batas kelas, lebar interval kelas, tanda kelas. Ada beberapa. Di sini kita akan menentukan distribusi frekuensi atau tabel dari distribusi frekuensi. Sebelum kita membuat distribusi frekuensi, maka ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengumpulkan data berupa wawancara, pengamatan atau observasi, bisa kuesioner atau dokumentasi. Itu nanti kan akan ada data berapa jumlahnya, yang ini gitu. Kemudian selanjutnya, setelah data terkumpul, kita menghitung rank atau selisih data terbesar dan terkecil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurutkan terlebih dahulu dari data terkecil hingga terbesar. Biasanya kan datanya tidak beraturan. Nah, caranya setelah dikumpulkan datanya, kita menghitung rank. Tapi sebelum kita hitung, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah itu kita membuat jumlah kelas dengan rumus Turges, yaitu jumlah kelas bisa disingkat K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Kemudian yang nomor 4 adalah membuat interval kelas. Interval kelas atau panjang kelas, ya, bisa dikatakan panjang kelas, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, atau disebut apa tadi? Rank dibagi jumlah kelas. Jadi nomor 2 dibagi nomor 3 tadi. Setelah itu, setelah selesai, tinggal melakukan penghitungan atau pengurutan setiap kelasnya. Nah, untuk contoh pembuatan distribusi frekuensi bisa diperhatikan dalam video berikut. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh dari soal distribusi frekuensi. Biasanya kita diberikan sebuah data yang tidak berurutan, dalam artian masih acak, tidak urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah awal yang harus kita kerjakan yaitu mengurutkan dari
nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, di sini kita beri contoh sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah supaya menentukan tabel distribusi frekuensinya. Setelah kita urutkan, maka kita akan mencari rank. Rank itu jangkauan. Nomor 1, rank. Rank ini rumusnya jumlah yang maksimal yang terbesar dikurangi jumlah yang terkecil. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Disingkat saja R. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar berapa? Di sini ada 50. Jadi 50 dikurangi nilai terkecil 36. Berarti adalah 14. Ranknya atau jangkauannya adalah 14. Setelah itu kita mencari jumlah kelasnya, jumlah kelas atau kategori kelas menggunakan rumus Sturges. Kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas itu bisa disingkat dengan K. Rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. N ini jumlah nilai data. Oke. Kita lihat di sini jumlah nilai datanya adalah 20. Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2 berarti 20. Nah, kemudian ditulis di sini 1 ditambah 3,3 log 20. Jadi 1 tambah 3,3 log dari 20 itu yaitu 1,301. Bisa dihitung pakai kalkulator jika kesulitan. Nah, setelah itu kita selesaikan. 1 ditambah 3,3 dikali 1,301 kurang lebih 4,2933. Sekarang dijumlah jadi 5,293 dibulatkan menjadi 5 itu. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari panjang kelas. Panjang kelas P sama dengan rank atau jangkauan silahkan dibagi jumlah kelas. 14 dibagi 5,293, bukan ini ya, tapi yang ini 5,293 sama dengan 2,6, yaitu 2,645
kita bulatkan menjadi 3. Oke, berarti kita sudah selesai mencari jangkauan, jumlah kelas, dan panjang kelas. Nah, kita di sini dilihat jumlah kelasnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari ini 5 dibuat kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan panjang kelasnya dulu. Panjang kelasnya adalah 3. Berarti kita masukkan angka yang pertama adalah 36. Panjang kelas 3 yaitu 36, 37, 38. Berarti 36, 37, 38. 36, 37, 38. Berarti ini 38. Di sini kita hitung di antara 36 dan 38 jumlahnya ada berapa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian selanjutnya 39 panjang kelas tambah 3, 39, 40, 41. Kita hitung jumlahnya ada berapa di antara 30 dan sampai 41. 1, 2, 3, cuma ada 3. Kemudian 42, 43, 44. Jumlahnya ada 41, cuma 1. Kemudian selanjutnya 45, 46, 47. Di sini 48, 49, 50. Kita hitung di antara 45 sampai 47 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sisanya 48 sampai 50, 1, 2, 3, cuma 3. Sekarang dijumlahkan, silahkan. Ini sudah selesai. Inilah tabel distribusinya, distribusi frekuensi. Terima kasih.